Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis. Di sini dalam analisis biaya volume laba atau analisis BPL, ini akan menjelaskan terkait hubungan antara biaya, volume, dan laba. Jadi ada tiga hal, yaitu biaya, volume, dan laba. Oke, apa itu cost volume profit analysis atau analisis biaya volume laba? Yaitu merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Juga berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan, penjualan, dan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Nah, di sini BPL itu merupakan hal yang sangat penting atau krusial yang harus dipikirkan oleh perusahaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita dalam BPL ini ada tiga hal, yaitu biaya, volume, dan laba. Ketika kita membicarakan mengenai biaya atau biaya itu disebut atau memiliki pengertian terkait semua yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait atau dalam bentuk rupiah. Misalkan ketika kita membicarakan biaya produksi, maka orientasinya adalah seluruh biaya yang perusahaan keluarkan ketika menghasilkan suatu produk. Nah, dalam biaya ini, semua perusahaan pasti memikirkan bagaimana untuk meminimalisir dari biaya tersebut. Ketika kita membicarakan biaya adalah bagaimana kita bisa menekan biaya tersebut seminimal mungkin. Nah, untuk volume sendiri, yaitu ketika perusahaan menghasilkan suatu produk atau ketika perusahaan memproduksi suatu produk, diharapkan itu mereka memproduksinya itu semaksimal mungkin. Di sini perusahaan itu selalu berharap itu ketika memproduksi suatu produk itu adalah tidak melakukan kesalahan sedikit pun atau zero mistake. Misalkan saja ketika perusahaan memproduksi 500 unit, ternyata yang dapat dijual adalah 400 unit, maka 100 unit tersebut yang tidak dapat dijual atau cacat dapat diartikan sebagai produk gagal, maka itu akan membuat perusahaan rugi dan akan menimbulkan masalah tersendiri di kemudian harinya. Sehingga dalam volume ini perusahaan itu berharap bisa menghasilkan produk semaksimal mungkin. Pun dengan halnya jika kita membicarakan mengenai laba, laba di sini adalah tujuan dari suatu perusahaan, tujuan akhir perusahaan, yaitu pasti setiap perusahaan, apalagi yang profit oriented, pasti mengharapkan laba semaksimal mungkin. Di sini perusahaan pasti berharap untuk tidak sampai rugi atau menghindari sebuah kerugian. Jangan sampai perusahaan itu rugi. Nah, di sini juga perusahaan itu walaupun tidak rugi ataupun tidak untung, setidaknya adalah mereka bisa BEP atau break even point, titik impas ya, di mana perusahaan dalam keadaan tidak rugi maupun tidak untung. Nah, di sini pada dasarnya ada tiga faktor yang mempengaruhi laba ini atau yang mempengaruhi BPL ini. Yang pertama adalah biaya, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini biaya perusahaan itu tidak akan mendapatkan
laba ketika dia tidak mengeluarkan biaya. Sudah jelas. Kalau ingin laba, pasti perusahaan harus mengeluarkan biaya. Jadi harus ada effortnya. Perusahaan itu harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, ataupun mengeluarkan waktu untuk bisa mendapatkan biaya. Kemudian faktor kedua ada harga jual. Di sini perusahaan harus menetapkan harga jual yang tepat agar mendapatkan laba yang diinginkan. Perusahaan ingin mendapatkan laba sekian, maka perusahaan harus melakukan riset pasar untuk bisa menentukan harga jual dari suatu produk yang akan dijualnya. Kemudian ada volume produksi. Di sini terkait bagaimana perusahaan bisa menghasilkan suatu barang. Nah, di sini juga perusahaan itu harus memikirkan berapa volume barang yang diproduksi untuk bisa mendapatkan laba. Jadi, ketiga faktor ini bisa ditulis hubungannya atau bisa digambarkan hubungannya itu seperti ini. Di sini kita mulai dengan volume penjualan, di mana ada tim tersendiri yang melakukan riset seberapa banyak penjualan yang kita bisa lakukan, kemudian perusahaan akan melakukan produksi barang tersebut. Setelah itu perusahaan mengeluarkan biayanya, berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Kemudian perusahaan mampu menentukan harga jual dari produk tersebut sehingga akan memperoleh labanya. Ya, kemudian ada titik impas. Di sini titik impas ini dibagi menjadi dua, yang biasanya dihitung dalam unit atau yang dalam rupiah. Tapi kebanyakan itu yang ditanyakan ada titik impas dalam unit. Nah, apa itu titik impas? Yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini titik impas itu adalah keadaan impas ketika perusahaan itu tidak rugi maupun tidak untung. Jadi pas apa yang dia keluarkan, apa yang dia dapatkan atau pendapatan yang masuk dari penjualan produknya itu mampu menutupi semua biaya produksi yang telah dikeluarkan. Ya, dalam menentukan titik impas ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah pendekatan laba operasi. Nah, di sini di pendekatan laba operasi ini diasumsikan bahwa laba operasinya itu adalah 0. Nah, di sini laba operasi bisa dihitung dengan laba operasi sendiri pada umumnya itu dirumuskan sebagai pendapatan dikurangi dengan biaya operasi. Kemudian kita dapat membreakdown-nya menjadi pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi dengan biaya tetap, atau menghitungnya dengan harga jual per unit kali jumlah unit penjualan dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi dengan biaya tetap. Oke, kita langsung ke contohnya. Ada PT Gemilang yang memiliki informasi sebagai berikut. Penjualan, biaya variabel, kemudian ada margin kontribusi, biaya tetap, laba sebelum pajak. Nah, di sini perhitungannya untuk melihat berapa jumlah unit ketika agar impas, agar kita pada titik impas, yang saya sebutkan sebelumnya, di sini laba kita asumsikan sebagai 0 atau tidak untung atau tidak rugi. Kemudian kita masukkan berdasarkan rumus pendapatan penjualan, kemudian ini biaya variabel dan biaya tetap, kita masukkan sesuai informasinya, kita jumlahkan atau kita operasikan
akhirnya ketemu unitnya adalah 600. Nah, Anda juga bisa mengecek jawaban 600 ini dengan memasukkannya ke dalam tabel ini, apakah benar-benar BEP atau impas. Di sini penjualannya kita 600, kita kalikan, ketemu, kemudian biaya variabelnya, ketemu sekian, 195 kita kurangkan, ketemu margin kontribusi, kemudian kita kurangkan dengan biaya tetap. Nah, ternyata di sini laba sebelum pajaknya adalah 0 atau impas. Jadi, bila di cross check lagi, memang benar jika menggunakan rumus ini, maka ketemu 600 unit ini adalah titik impasnya. Ketika kita masukkan lagi, kita hitung ulang atau kita cross check. Jadi memang benar adalah 600 ini akan menghasilkan laba sebesar 0 atau impas. Kemudian pendekatan kedua adalah pendekatan margin kontribusi. Di sini merupakan pendekatan penjualan yang dikurangi dengan biaya variabel. Dapat dihitung yaitu jumlah unit sama dengan biaya variabel total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi margin kontribusi per unit. Jadi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit bisa dituliskan sebagai margin kontribusi per unit. Oke, di sini kita contohkan menggunakan dua rumus. Di sini sama-sama margin kontribusinya adalah 75.000. Kalau di yang pertama ini dengan cara membagi margin kontribusinya dengan unit, yaitu 75 juta dibagi dengan 100 unit. Ini seperti contoh di PT Gemilang tadi. Nah, di sini margin kontribusinya adalah 75 juta. Dengan penjualan 100 unit. Oke, maka kita peroleh margin kontribusinya adalah 75.000. Kemudian ada juga dengan yang menghitung mengurangi harga jual per unit dengan biaya variabel per unitnya. Jadi 400 dikurangi 325 menghasilkan 75.000. Kemudian kita akan masukkan ke rumusnya, kita hitung, maka juga akan menghasilkan jumlah unitnya adalah 600 unit. Oh, jadi ternyata dengan dua pendekatan yang kita lakukan ini, baik pendekatan dengan margin kontribusi maupun pendekatan laba operasional sama-sama menghasilkan jumlah unit 600 atau jumlah titik impas sebesar 600 unit. Oke, kemudian di sini bagaimana perusahaan untuk mendapatkan laba yang diinginkan, itu dengan penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Ini ada dua hal, ada dua berbeda nanti, yaitu laba yang ditargetkan dalam bentuk rupiah dan laba yang ditargetkan dalam bentuk persentase. Ini saya akan bahas dulu yang bentuk rupiah sama tadi. Masih dengan PT Gemilang, di sini menargetkan laba operasinya 60 juta. Kemudian kita akan menghitungnya bisa dengan pendekatan laba operasi atau pendekatan margin kontribusi. Jika pendekatan laba operasi, di sini diketahui labanya 60 juta, karena menargetkan laba 60 juta. Kemudian kita masukkan informasi-informasi yang ada, kita operasikan penjumlahan ini, maka ketemu unitnya adalah 1.400. Pun demikian, jika kita melakukan dengan pendekatan margin kontribusi, kita masukkan semuanya berdasarkan informasi yang ada, akan menghasilkan unit 1.400 juga. Oke, kemudian setelah tadi dalam bentuk rupiah, ini
jika laba yang ditargetkan dalam bentuk prosentase penjualan. Ini PT Gemilang itu menargetkan laba 15% dari pendapatan penjualan. Ini langsung saja 15% kita kalikan dengan pendapatan penjualan per unit. Pendapatan penjualan dikalikan unit, kemudian kita masukkan semua informasi yang ada, kita lakukan operasi terhadap penjumlahan ini, dihasilkan unitnya sebesar 3.000. Oke, kemudian target laba setelah pajak. Nah, ini yang perlu Anda ketahui semua. Ketika perusahaan itu mendapatkan sebuah penghasilan, ketika pendapatannya itu melebihi dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka perusahaan akan dikenakan pajak. Jika pendapatan perusahaan kurang dari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, maka perusahaan tidak dikenakan pajak, tidak perlu membayar pajak. Nah, pun hal sama demikian ketika perusahaan berada dalam titik impas, maka perusahaan tidak dikenakan pajak karena labanya kan 0. Di titik impas, ketika kita di titik impas labanya adalah 0, maka perusahaan tidak dikenakan pajak. Nah, di sini laba bersih dapat kita hitung dengan laba operasi dikurangi pajak. Kemudian kita bisa breakdown lagi, laba operasi dikurangi tarif pajak, lalu laba operasi, atau laba operasi dikalikan dengan 1 dikurangi tarif pajak. Laba bersih. Nah, di sini laba operasi bisa kita hitung juga dengan laba bersih dikurangi 1 dikurangi dibagi dengan 1 min tarif pajak. Oke, kita langsung ke contoh. Ini ada PT Gemilang memperoleh laba bersih 56.250 dengan tarif pajaknya 25%. Kita lakukan perhitungan. Labanya sudah diketahui 56.250. Kemudian laba operasi, kita akan mencari laba operasinya dikurangi dengan persentasenya, pajaknya, tarif pajaknya 0,25 kali laba operasi. Kemudian di sini ini sama dengan 1 dikurangi 25% atau ketemu dengan 0,75. Sehingga laba operasi bisa dihitung dengan 56.250 kita bagi dengan 0,75 yang menghasilkan 75 juta. Jadi dengan tarif pajak sebesar 25% ini ternyata laba operasi perusahaannya adalah sebesar 75 juta. Oke, kemudian titik impas dalam rupiah. Tadi sudah dijelaskan dalam unit, sekarang dalam rupiah. Nah, di sini bisa dihitung dengan rumus penjualan impas, yaitu biaya tetap total kita kalikan dengan harga jual per unit dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, atau biaya tetap total kali harga jual per unit kita bagi margin kontribusinya. Harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit itu sama dengan margin kontribusi. Oke, ini adalah grafik atau penjelasan terkait dengan hubungan biaya, volume, dan laba jika digambarkan dengan grafiknya. Saya lewati dulu. Nah, di sini yang terakhir ada asumsi dalam analisis biaya, volume, laba. Yang pertama, fungsi pendapatan dan fungsi biaya bersifat linear. Yaitu ketika menggunakan analisis DVL ini, fungsi pendapatan dan fungsi biaya itu
linier atau dalam satu garis lurus sejajar. Kemudian harga biaya tetap total dan biaya variabel per unit itu konstan atau diasumsikan tetap. Kemudian jumlah produksi sama dengan jumlah penjualan. Nah, ini juga diasumsikan jika semua produk yang diproduksi oleh perusahaan itu terjual seluruhnya. Kemudian ada analisis multiproduk bauran penjualan telah diketahui sebelumnya dan harga jual dan biaya telah diketahui. Oke, itu adalah penjelasan mengenai analisis PPL dari saya. Semoga bisa dipahami. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.